Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa alihi washabbihi wa sallim tasliman katsira amma ba'd. Alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali dalam rangka ngaji bersama kitab Asy-Syarhu Ash-Shaghir karya Syekh Ibrahim Al-Qurani yang menerangkan tentang nazam-nazam akidah yang digagas oleh guru beliau yaitu Syekh Ahmad Al-Qushayri dalam bait-bait nazamnya yang berjudul Mandhumatu Al-Qushayri atau Aqidatul Qushayri. Untuk itu marilah kita mulai acara kita pada kesempatan malam hari ini dengan membaca li hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa li jami' akhwani minal anbiya wal mursalin wa li sahabati ajmain wa li baiti thayyibin wa li jami' awliya sholihin wa li jami'i masyayikhina wa masyayikhina wa li jami'i al anbiya wal mursalin wa nakhusu khosatan li sayyidina Syekh Abdul Abbas Bali bin Malkan, Syekh Abdul Qadir Al-Jalani, Syekh Hasan Al-Qarni, Imam Junaid Al-Baghdadi, Syekh Abu Yazid Al-Bustami, wa Syekh Abu Yazid Al-Ishqi, Syekh Abu Zaid Al-Qurtubi, wa Syekh Ibrahim Syekh Saleh, wa jami'i khulafa'i rasyidin, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, wa li jami'i at-tabi'in wa tabi'at tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa li jami'i masyayikhina min turuqis sufiyah wa turuqil ilahiyah minha Syekh Abdullah Asy-Syatari, Syekh Ba'uddin An-Naqsyabandi wa Syekh Abdul Hasan Syadili wa Syekh Najimuddin Al-Kubra, Syekh Ahmad Ar-Rifai, Syekh Al-Badawi wa jami'i masyayikhina fi silsilati tariqah syatariyah minhum Syekh Abdullah Asy-Syatari, Syekh Alaquddin Syatari, Syekh Hadiyatullah Sarmas, Syekh Al-Hads Khuduri wa Syekh Muhammad Ghaus, Syekh Wajihuddin Al-Awi, Syekh Sibagatullah, Syekh Ruhullah wa Syekh Ahmad bin Ali Asyinawi wa Syekh Ahmad Al-Qushayri wa Syekh Ibrahim Al-Qurani wa Syekh Abdul Rauf Al-Fansuri Al-Jawi, Syekh Abdul Muhyi Pamijahan wa Syekh Bagus Muhyiddin wa li jami' masyayikhina min hadhihi at-tariqah min turuqi as-sufiyah wa tariqah syatariyah minhum Kiai Haji Nurul Islam wa Kiai Haji Adi Nasil Umam wa Kiai Abdul Haris wa Kiai Nurwarji wa Kiai Kuritno wa jami'i masyayikhina ladina qad intaqalu ila maqamil a'la Syekh Habib Umar Faisal Al-Idarus wa Mbah Darmo wa Kiai Haji Dr. Diyauddin Kuswandi wa Mbah Kiai Khazin wa li jami'i masyayikhina min hadhihi at-tariqah amwatan wa ahya'an fi masyariqil ardi wa magharibiha bariha wa bahriha rijalan wa nisaan ahya'an wa amwata lahum minna jami'an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan kembali ngaji kita tentang Asy-Syarhu Ash-Shaghir yang sudah kita bahas pada kesempatan sebelumnya. Yang secara ringkas kita sudah bahas tentang kewajiban dari bertauhid atau mempelajari tauhid sebagaimana dalam disebutkan dalam ayat Al-Qur'an, fa'lam annahu la ilaha illallah, yang
dipahami oleh para ulama al-muhaqqiqun bahwa kata tersebut, kata fa'lam, merupakan makna dari kata perintah, karena kata perintah dan tidak ada bentuk yang bersifat menyalahinya atau yang mengkhususinya atau mentakhsisnya, sehingga tidak ada bentuk lainnya yang menyebutkannya sebagai suatu hal yang sifatnya sunnah. Untuk itu kata fa'lam itu diartikan sebagai perintah untuk wajibnya bertauhid. Dan tata cara bertauhid bermacam-macam, bisa diperoleh melalui penalaran yang mendalam, melalui pemikiran yang dalam, melalui belajar dan membaca, melalui guru yang mengerti dan sebagainya, ataupun melalui mukasyafah al-qalbiyah atau basirah, melalui penyikapan hati dan sebagainya, itu juga tidak dipermasalahkan. Yang penting bisa memahami sifat-sifat Tuhan dan memahami bahwa Allah itu memiliki sifat, di antaranya adalah sifat berbicara atau al-kalam. Dan di antara sifat al-kalam itu adalah memberikan perintah sebagaimana diungkapkan dalam Al-Quran, fa'lam tadi, dan juga ada di dalam Al-Quran yang lainnya, qul, dan sebagainya. Itu yang semuanya bentuk-bentuk sifat kalam beliau. Nah, yang berbeda dengan apa yang dipahami oleh orang-orang Mu'tazilah, yang mereka tidak mau atau cenderung menafikan sifat-sifat Allah yang tampak seperti atau menyerupai makhluk. Sehingga orang-orang Mu'tazilah tidak menganggap Tuhan memiliki sifat-sifat yang bisa digambarkan. Berbeda dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, meyakini bahwa Allah memiliki sifat-sifat yang sempurna, yang tentu kesempurnaan sifat Allah itu tidak sama dengan sifat makhluk. Baik, kita lanjutkan kembali. Kemudian setelah kita bahas kemarin sedikit tentang bagaimana Nabi Muhammad SAW ditanya oleh salah satu dari atau beberapa orang Yahudi dari golongan Yahudi, dan dia atau beliau itu menerangkan tentang bahwa Allah itu memiliki sifat-sifat yang luar biasa, yang sempurna, yang menunjukkan bahwa hadis ini yang disitir oleh Imam Ibnu Hajar al-Asqalani di dalam kitab Fathul Bari ini, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dan sebagainya, itu merupakan hadis yang menunjukkan kemasyru'annya, disyariatkannya tentang sifat Allah. Bahwa Allah atau mensifati Allah dengan sifat-sifat kesempurnaan merupakan hal yang dianjurkan. Atau dalam istilah Arab disebut masyru'. Itu diterangkan dalam kitab ini oleh Syekh Ibrahim Al-Qurani dengan menyitir dari kitab Fathul Bari tadi, serta dari kitab Al-Asma wa Sifat dari kitabnya Imam Al-Baihaqi. Itu saya lanjutkan kembali. Wa qala fi haditsil Bukhari, dan di beliau juga bersabda dalam hadis Al-Bukhari, li'anna sifatur rahman fihi hujjatun liman athbata anallaha sifat. Li'annaha, bahwa sifat-sifat kesempurnaan itu merupakan sifatur rahman, sifat Tuhan yang maha rahman, termasuk juga sifat rahman sendiri. Fihi hujjah, di dalamnya ada hujjah, ada suatu dalil, liman athbata anallaha sifat, anna lillahi sifat, anna lillahi sifatan, bagi siapapun yang menetapkan bahwa Allah itu memiliki sifat. Ini berarti bertentangan dengan pemahaman dari golongan Mu'tazilah yang mereka meniadakan sifat-sifat Tuhan. Wa huwa qaulul jumhur, dan ini merupakan pendapat mayoritas para ulama. Mayoritas ulama mengatakan demikian. Wa syadda Ibnu Hazm, sedangkan Imam Ibnu Hazm itu sedikit berbeda pendapatnya. Faqala hadhihi lafdhu ustalaha 'alaiha ahlul kalam, bahwa dia berpendapat bahwa lafaz-lafaz ini yang berbicara tentang sifat-sifat Tuhan ini merupakan istilah yang digunakan orang-orang ahlul kalam, orang-orang ulama kalam,
yang mana minal Mu'tazilah, itu diantaranya dari orang-orang Mu'tazilah, wa man tabi'ahum walam tathbut anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan orang-orang yang mengikuti orang-orang Mu'tazilah serta golongannya yang serupa itu, yang tidak menetapkan atau mereka yang biasa lainnya menafikan sifat-sifat Tuhan, itu pada hakikatnya adalah golongan orang-orang yang tidak ada ketetapannya dari Nabi Muhammad SAW. Wala an ahadin min an ashabihi ila akhirih intaha. Dan tidak juga disebutkan atau diterangkan oleh para sahabat, bahkan satu sahabat pun tidak ada yang menyebutkan bahwa Tuhan tidak punya sifat dan sebagainya, dari para sahabat sampai terakhir. Intaha. Ini yang diterangkan juga di dalam kitab Fathul Bari tersebut. Wa huwa mardudun bil kitab wa sunnah. Otomatis ungkapan yang menyebutkan bahwa Tuhan tidak memiliki sifat sebagaimana yang ditegaskan oleh orang-orang Mu'tazilah itu, secara hukum berdasarkan landasan kitab maupun sunnah, mardudun, tertolak. Kama ra'aitu, sebagaimana yang aku lihat, maksudnya yang berkata ini berarti Imam Syekh Ibrahim Al-Qurani. Kama ra'aitu laha ayyalidzati sifatun wajibatun dzat. Sebagaimana yang disebutkan tadi. Kemudian laha ayyalidzati, bahwa Tuhan itu, zat Tuhan itu memiliki sifat-sifat yang disebutkan juga, ada sifat-sifat yang sifatnya adalah wajib. Ay wajibatut tsubut lidzati limtina'im fikakiha anidzat. Yang mana sifat yang wajib tadi itu harus ada, harus tetap ada bagi zat Tuhan, karena sifat itu tidak mungkin bisa terpisah dari zatnya. Fi azaliyatin abadiyatin kadzati. Baik di zaman azali dan selama-lamanya, karena merupakan bagian dari zat. Qala al-Hafidz, Imam al-Hafidz Ibnu Hajar fi Fathul Bari. Nah, Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar di dalam kitab Fathul Bari, mahasiluhu, dan di antara ulama-ulama yang lainnya juga, anna jama'atan ankaru. Dalam pendapatnya dalam kitab tersebut disebutkan bahwa ada suatu golongan yang angkaru, mereka itu mengingkari alal mutakallimina fi isti'malihim adzat, terhadap orang-orang mutakallimin ahlu kalam. Mutakallimin ini istilah bagi orang-orang ahlu kalam. Disebut ahlu kalam karena mereka banyak berbicara tentang Tuhan atau berbincang-bincang tentang Tuhan, makanya disebut ahlul kalam. Yang khususnya berhubungan dengan sifat Tuhan, hakikat Tuhan dan sebagainya. Dalam akidah al-Islamiyah. Fista'malihim, di dalam penggunaan mereka atau bagaimana mereka menggunakan istilah adzat bi makna al-haqiqah, dengan makna sebenarnya. Wan nafs, atau disebut juga nafsu, nafs itu, atau dalam istilah kita nafsu itu dianggap dengan makna sendiri, jiwa dan sebagainya. Otomatis ungkapan ini berbeda dengan pemahaman para ulama yang lain. Wa qalu, dan mereka itu berkata, innahu ghalat, bahwa pendapat yang menyebutkan bahwa makna zat ini sama dengan makna aslinya. Makna aslinya berarti makna sebagaimana dipahami oleh manusia. Zat ya zat manusia ini, atau nafsu ya nafsunya manusia ini, diri manusia ini, itu innahu ghalat, itu merupakan pemahaman yang ghalat, yang salah, yang keliru, wajahal, dan bodoh. Wala yu'rafu fi lughatil Arab, dan tidak dipahami atau tidak diketahui juga di dalam bahasa Arab. Zat bimakna haqiqah, bahwa kata zat itu memiliki makna hakikat. Wa ana itishad al-Bukhari, bahwa apa yang disampaikan atau yang didalilkan oleh Imam Al-Bukhari fi qouli Hubayb radhiyallahu anhu, wa dzalika fi dzatil ilah mu'taridun bi annahu la dalalata fihi ala tarjamah, tentang yang disampaikan oleh Imam Al-Bukhari, yang mana dalam ungkapan tersebut Imam Al-Bukhari itu
mengungkapkan dalil dari yang disampaikan oleh Imam Al-Hubaib radhiyallahu an, wa dzalika fi dzatil ilah, yang mana di dalamnya itu diterangkan tentang zatnya Allah. Ini merupakan suatu hal yang mu'tarid. Mu'tarid ini berarti di mana yang adalah ungkapan itu merupakan menyalahi dari apa yang biasanya. Bi'annahu la dalalata fi 'ala tarjamah. Berarti makna zatul ilah yang dimaksudkan tadi itu adalah suatu yang tampak umpamanya, itu merupakan pendapat yang banyak dipertentangkan. Bi'annahu la dalalata fi 'ala tarjamah, bahwa ungkapan tersebut itu tidak bisa dijadikan dalil bahwa menerjemahkannya harus menggunakan makna hakikat atau makna sebenarnya, yaitu diri atau zat Tuhan yang kita pahami, zat itu zat, padahal itu beda. Wahia, dan itu babu ma yudkaru fihi fi dzati wan nu'ud ila akhiri, itu yang disebutkan di dalamnya itu tentang zat dan sifat-sifat yang berhubungan dengan zat tersebut sampai akhirnya. Li'annahu lam yurad, lam yarid bidzati al-haqiqah, lam yurad atau lam yarid ya, bahwa dia belum menyebutkan tentang makna zat ini secara makna sebenarnya. Berarti zat dimaknai zat. Allati hiya muradul Bukhari, dan itu sebagaimana yang diungkapkan oleh Imam Al-Bukhari juga demikian. Artinya kata zat yang dipahami oleh Imam Bukhari pun seperti itu, bahwa itu nggak bisa dimaknai secara makna hakiki, bahwa zat itu adalah zat. Zat berarti kalau kita bicara zat berarti materi. Padahal Tuhan tidak sama dengan makhluk. Makhluk bermateri, makhluk tercipta. Tuhan pencipta, tentu tidak sama. Wa innama muradu fi dzalika fi ta'atillahi wa fi sabilillah. Dan dimaksudkan di sini dalam ungkapannya Imam Bukhari itu bukan tentang makna zatnya, tapi tentang taat kepada Allah maupun di dalam jalan Allah menuju Tuhan. Qala wa qad tarjama Al-Baihaqi, dan disebutkan juga bahwa Imam Al-Baihaqi telah menerjemahkan di dalam Fil Asma wa Sifat, dalam kitabnya Al-Asma wa Sifat, Maja'a fi dzati, yang mana di dalamnya dia juga mengumpulkan beberapa hadis yang menggunakan kata zat. Tsumma asyara ila ahaditsin dzukira fiha lafdzu dzat, dan disebutkan juga beberapa hadis yang mana di dalam hadis tersebut diungkapkan kata atau lafaz zat. Wa qala fi akhiriha, dan di dalam ungkapan atau setelah beliau itu mengungkapkan semua hadis-hadis tersebut, Imam Al-Baihaqi mengatakan fi akhiriha wa lafdzu dzati, dan lafaz zat itu fi hadhil ahadits al-madhkurah, di dalam hadis-hadis yang disebutkan, bimakna min ajli, itu maknanya sebetulnya adalah min ajli, untuk atau supaya, atau berarti bukan makna sebenarnya. Au bimakna hak, atau dengan kata lain dimaknai hak saja langsung. Berarti Allah gitu aja. Enggak bisa dimaknai zat itu zat. Karena kita agak jumbuh ya, agak salah kaprah dengan pemahaman kata zat itu dengan makna zat. Zat itu ilmu kimia dan sebagainya yang berhubungan dengan material, susunan material dan sebagainya yang berhubungan dengan komponen-komponen dalam ilmu kimia, fisika dan sebagainya. Dan itu tentu salah paham kalau kita menggunakan istilah itu. Ini berbeda. Untuk itu kata zat itu ya dimaknai secara langsung ya hak Allah aja gitu loh. Kita nggak usah membahas tentang zat itu zatnya, materinya Allah, materialnya Allah, nggak usah bahas itu. Intaha. Nah, selesai. Wa fihi nadrun, dan di dalamnya ada suatu pikiran atau suatu ungkapan atau suatu teori tentang fihi nadrun, di dalamnya ada suatu ungkapan juga, ada pendapat juga. Li'anna min jumlati ma'auradahu min tilkal ahadis, bahwa dari beberapa hal yang disebutkan dalam hadis
hadis Nabi Muhammad SAW itu ada salah satunya hadis Ibnu Abbas, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Abbas. Yang bunyinya di dalam hadis tersebut adalah, di sini diungkapkan adalah tafakkaru fi kulli syai'in wa la tafakkaru fi dzatillah. Alladzi qala fihi mauqufun wa sanaduhu jayyid, intaha. Di dalam ungkapan hadis Ibnu Abbas tersebut, ungkapan hadisnya atau matan hadisnya disebutkan tafakkaru. Berpikirlah engkau semuanya fi kulli syai'in, di dalam segala hal, semua hal. Wala tatafakkaru, dan janganlah engkau berpikir atau terlalu memikirkan, engkau semuanya fi dzatillahi, di dalam zat, tentang zat Allah. Alladzi qala fihi mauqufun wa sanaduhu jayyid. Meskipun ada yang menyebutkan bahwa hadis ini adalah hadis yang mauquf, namun ada yang menyebutkan pula bahwa sanadnya adalah sanad yang jayyid, berarti masih bisa diterima. Intaha. Wadh-dhahir, dan jelas sekali, annadzat fihi bima'nal haqiqah la bima'na ma dzakarahu li anna annahya innama huwa anit tafakkur fi dzatihi. Dan jelas bahwa zat yang dimaksudkan di dalamnya itu adalah zat yang bima'nal haqiqah, zat bimakna al-haqiqah, maksudnya yang diungkapkan dalam hadis Ibnu Abbas tadi. Berpikir tentang fi dzatillah itu berarti zatnya Allah. Berarti ungkapan hadis ini secara jelas, menurut yang ditulis di dalam kitab ini, secara jelas itu maknanya adalah makna hakikoh. Ini berarti agak bertentangan dengan apa yang disebutkan ulama tadi yang sebelumnya. Ini mungkin yang disampaikan oleh Syekh Ibrahim Al-Qurani. Itu adalah makna hakikat. Berarti kita nggak boleh berpikir tentang zat Allah. Hakikatnya Allah, maksudnya begitu. Secara zat. La bimakna ma dzakarahu, tidak sebagaimana yang disebutkan sebelumnya. Li'anan nahya, bahwa yang dilarang di dalam ungkapan hadis tersebut bukan tentang zatnya, tapi tentang berpikir tentang hakikatnya. Antafakkur fi dzatihi huwa innama huwa antafakkur fi dzatihi, itu adalah yang dilarang adalah berpikir tentang zatnya. Bimakna hakikat, maksudnya tentang hakikat zatnya. La bimakna min ajlihi, tapi tidak bimakna min ajlihi. Artinya yang penting yang berhubungan dengan zat Allah itu masih boleh. Artinya sifat-sifat Allah itu berarti bukan zatnya, itu boleh. Itu kalau dalam ungkapan ini disebutkan demikian. Berarti yang tidak boleh adalah zatnya Allah itu yang kita terlalu perdalami, pikirkan bagaimana wujud dalam arti wujud rupa dan sebagainya, itu yang tidak boleh. Tapi yang masih mungkin boleh adalah sifat-sifat Allah yang berhubungan dengan af'alullah dan asma-asma Allah. Itu yang masih memungkinkan boleh untuk dipikirkan atau dipelajari. Bal at-tafakkur matlub, bahkan tafakkur itu matlub, perlu, min ajlihi, untuk bisa sampai kepadanya. La manhiyun, dan itu sebenarnya tidak dilarang. Fa'ina tafakkur, karena berpikir secara mendalam, min ajlihi, untuk bisa sampai kepadanya, huwa tafakkur fi ayati, pada hakikatnya itulah berpikir untuk bisa mengerti tentang tanda-tanda kuasanya, ayat-ayatnya. Bagaimanapun juga ayat Al-Quran merupakan kalamullah, termasuk ayat-ayat yang ada di alam. Untuk itu, berpikir tentang itu semuanya masih memungkinkan, asal tidak menyinggung tentang rupa Allah, wajah Allah yang sifatnya itu berhubungan dengan zat. Pengetahuan kita, ma'rifah kita tentang Allah. Au listijlabi halin minal ahwalil mahmudah, atau untuk bisa menggapai kondisi-kondisi dari berbagai macam kondisi-kondisi yang terpuji, berarti hubungannya dengan kondisi spiritual
atau mungkin pribadi yang terpuji ataupun kondisi spiritual yang baik dan sebagainya. Fi syar'i, di dalam ilmu syariat, minal khaufi warroja, di antaranya seperti khauf, rasa takut, warroja, dan rasa harap, berharap kepada Tuhan dan sebagainya, yang merupakan bagian dari cara kita untuk bisa nyampai ke ma'rifatullah atau memahami tentang Tuhan. Wala syakka, dan tidak diragukan lagi, anna, bahwa hadat tafakkura, bahwa berpikir yang mendalam tentang ini, biaksamihi, dengan berbagai macam modelnya, macam-macamnya, itu matlubun, perlu, la manhiyun anhu, tidak dilarang di dalamnya. Alias berarti kalau bahasa lainnya matlub itu bisa jadi juga sunnah, untuk bisa menggapai pemahaman yang lebih mendalam, membuat kita semakin iman, membuat kita semakin yakin tentang Tuhan dan sebagainya. Minhu, karena dengannya atau darinya, ma huwa wajib wa min ma huwa mandub. Karena dan diantaranya itu adalah ada yang sifatnya wajib, ada yang sifatnya mandub, sunnah. Wa inna ma'an nahyu anit tafakkur fi dzatihi ta'ala bima'na haqiqatihi. Dan yang dilarang di dalam berpikir secara mendalam itu adalah tentang zatnya Allah secara hakikat. Alias kita berpikir bahwa zatnya Allah secara asli, rupa, wujud, bentuk, dan sebagainya yang dipahami manusia biasa seperti itu. Itu yang dilarang. Oh, wujud Allah bagaimana? Itu yang dilarang. Rupa Allah yang bagaimana? Itu yang dilarang. Zat material bentukan Allah itu apalagi? Terlalu dalam tentang itu yang dilarang. Karena itu akan menjerumuskan kita kepada hal-hal yang sejatinya malah jauh dari pemahaman kita tentang Allah. Fa innallaha ta'ala, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu lama qala, ketika Allah bersabda, wala yuhituna bihi ilma, wala yuhituna bihi ilma, dan tidak wala yuhituna bihi ilman, tidak ada sesuatu apapun yang dan tidak ada apapun yang bisa memahami ilmunya, gitu ya. Lam yabqa faidatan fit tafakkur fi dzat, bahwa di dalamnya itu bisa dipahami adalah tidak menyisakan suatu faidah di dalam berpikir yang mendalam tentang zatnya Allah. Bal qad yuaddi ila mahdurin, bahkan bisa menjerumuskan kepada suatu hal yang dilarang, mahdur. Yusta'adzu billahi, ya na'udzubillah, dan kita minta kepada Allah agar terhindar dari itu. Minhu kama yushiru ilahi qauluhu ta'ala wa yuhadzirukumullahu nafsah yusarrih bihi hadits wa Abi Dzar, dan bagaimana diungkapkan juga dalam ayat bahwa Allah itu yuhadzirukumullah nafsahu, Allah itu memberi peringatan kepada kalian semuanya tentang dirinya. Nah, kalau kita memahami kata dirinya itu nggak boleh dipahami secara pemahaman diri seperti manusia. Diri tentang Allah itu kita bicara kesempurnaan Allah. Makanya kita nggak boleh berbicara tentang yang berhubungan dengan zat, yang sifatnya itu membuat kita akan terjerumus. Dan ditegaskan pula yusarihu bihi haditsu Abi Dzarin, hadis dari Abu Dzar yang bunyinya adalah tafakkaru fi khalqillahi wa la tatafakkaru fillahi fatuhlaku. Berpikirlah engkau semuanya fi khalqillahi, di dalam ciptaan Allah. Wala tatafakkaru, dan janganlah engkau semuanya berpikir tentang Allah, maksudnya tentang zatnya Allah. Fatuhlaku, maka kalau engkau berpikir seperti itu aku akan hancur, atau dalam bahasa lainnya akan binasa atau celaka dan sebagainya. Atau mungkin dalam pemahaman kita celaka di sini adalah kita tersesat, kita nggak paham secara pemahaman yang sesungguhnya.
Karena pemahaman manusia tentu sangat sempit, sedangkan ilmunya Allah sangat luas, bahkan tak terbatas. Bagaimana mungkin wadah yang sempit bisa menampung ilmu yang sangat luas. Sehingga apapun yang kita pahami tentang zat Allah, itu tidak akan bisa sampai kepada pemahaman yang sesungguhnya. Untuk itu daripada berbicara tentang zatullah, mendingan berbicara tentang khalqullah, ciptaan Allah, dan semua hal yang berhubungan dengan ciptaannya. Dan juga disebutkan hadits Ibnu Abbas, aidan tafakkaru fil khalqi wa la tafakkaru fil khaliqi fa innakum la tuqaddiruna qadrahu. Ibnu Abbas yang lainnya menyebutkan bahwa tafakkaru, Nabi kita Muhammad SAW itu pernah bersabda, tafakkaru, berpikirlah engkau semuanya fil khalqi, tentang ciptaan Allah. Wala tatafakkaru atau wala tafakkaru, dan janganlah engkau berpikir fil khaliqi, tentang sang pencipta. Fa innakum, karena sesungguhnya engkau semuanya la tuqaddiruna qadrahu, tidak akan bisa mengira-ngirakan kadarnya. Kadar keilmuan kita nggak akan sampai ke pemahaman yang sesungguhnya tentang zatullah. Fa dhahara wajhun nahyi, dan sudah sangat jelas sekali bahwa hal yang dilarang anhu fi dzati, yang dimaksudkan di dalam pelarangan memahami tentang zat Allah di sini adalah bima'nal haqiqah, dalam memahami tentang zat Allah secara hakikatnya. Amma tafakkur, sedangkan berpikir, mempelajari, min ajlihi, tentang hal-hal yang dengannya kita bisa mengerti sifat Allah, mengerti af'alullah, mengerti asma'ullah, dan yang berhubungan dengan itu semuanya, maka fil ayati, dan juga yang berhubungan dengan tanda-tanda kuasanya ataupun ayat-ayatnya, fala yadhar linnahyi anhu, maka di dalamnya sangat jelas tidak ada larangan. Wajhun bal huwa matlub, bahkan diminta ataupun sangat dianjurkan. Fa dhahara anna tafakkur al ma'mur bihi fi hadits Ibnu Abbas tafakkuru fi kulli syai' au duna dzati. Maka sangat jelas sekali di dalam ungkapan hadis yang disebutkan di sini bahwa yang dimaksud dengan tafakkur yang diperintahkan oleh Allah itu adalah termasuk yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW, itu adalah tafakkur atau berpikir, berangan-angan tentang segala hal kecuali zatnya. Dan kalaupun kita bicara tentang zatnya, bukan zatnya secara hakikat, tapi zat yang berhubungan dengan sifatnya, af'alnya, yang semuanya bisa membuat diri kita sampai ke pemahaman yang lebih lanjut tentang hakikat Tuhan. Lil faidatil madkurah wallahu a'lam, sebagaimana faidahnya yang disebutkan sebelumnya, dan Allah lah yang maha mengerti tentang semuanya. Saya rasa sudah sangat jelas ya tadi. Wa idza alimta hadza dhahara laka anna qaula jama'atin minal munkirina annahu la yu'raf fi lughatil arab dzat bi makna haqiqah. Dan apabila engkau tahu tentang hal ini, maka engkau akan mengerti sangat jelas sekali bahwa ungkapan orang-orang golongan yang mengingkari bahwa ungkapan dzat itu la yu'raf fi lughatil arab zat bermakna hakikat, bahwa kata zat itu tidak dipahami di dalam bahasa Arab dengan makna hakikat, hukmun kulliyun, secara hukmun kuli, nasya'a an istiqra'in naqis, itu semuanya muncul, timbul dari analisa mereka yang kurang, au inhirafin, atau mungkin agak melencengnya pemikiran mereka fi fahmi syahid ba'dal wuquf alaihi wallahu a'lam, tentang memahami dalil yang disampaikan tadi setelah tahu tentang dalil tersebut, ya, sebagaimana yang mereka pedomi. Wallahu a'lam, dan Allah lebih mengetahui tentang apa yang
diinginkan. Fa batala da'wal kulliyah billahi taufik, dan batalah pemahaman tentang orang-orang yang memahami bahwa makna zat itu secara hakikat itu semuanya, berarti tidak boleh mempelajari sifatnya dan sebagainya, tidak boleh mempelajari asma'nya, tidak boleh mempelajari af'alnya dan sebagainya yang sampai bisa membuat kita dekat dengannya. Itu semuanya, dakwah mereka itu semuanya, pengakuan mereka semuanya pada hakikatnya adalah batal. Wabillahi at-taufiq, dan semoga dengan Allah lah kita mendapatkan taufik dan hidayahnya. Ini sekilas dari apa yang disampaikan oleh Syekh Ibrahim Al-Qurani tentang sifat-sifat Allah, bahwa secara mayoritas ulama sepakat bahwa Allah memiliki sifat yang sempurna. Dan penggunaan kata zat memang berbagai macam pendapat ulama memiliki pemahaman yang berbeda. Namun sekali lagi bahwa ada beberapa hadis yang mendukung tentang penggunaan ungkapan kata zat untuk bisa kita pelajari. Bukan zat bermakna hakikat sebagaimana yang dilarang dalam hadis-hadis yang disebutkan oleh Ibnu Abbas maupun Imam Al-Baihaqi dan lain-lainnya. Namun adalah tentang memikirkan zatnya itu yang dilarang. Adapun memikirkan tentang sifatnya, asma'nya yang membuat diri kita sampai ke Allah, itu yang dianjurkan, bahkan bukan larangan. Dengan kata lain, penjelasan ini sebenarnya mendukung penjelasan sebelumnya tentang kewajiban dari bertauhid. Dan bertauhid itu adalah memahami la ilaha illallah, bahwa tiada Tuhan selain Allah, bahwa tiada ilah yang mewujud selain Allah. Nah, untuk itu perlu mengerti ilmunya, perlu memahami ilmunya tentang hakikat dari la ilaha illallah tersebut. Untuk itu apa yang disampaikan oleh Syekh Ibrahim Al-Qurani, begitu juga dalam bait-bait Syekh Ahmad Al-Qushasi, ini sangat jelas sekali dalil-dalil bahwa mempelajari tentang zatullah, bukan zatnya secara hakikat, tapi zatnya yang berhubungan dengan sifat-sifatnya, af'alnya, asma'nya, yang membuat diri kita bisa wusul ke dalam ma'rifatullah, itu adalah perkara yang dianjurkan. Walafu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Demikian apa yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.